semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sumber daya alam yang terletak di Bangka Belitung. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang kondisi geografis Pulau Bangka Belitung. Jadi Pulau Bangka itu terletak di sebelah pesisir timur Sumatera Selatan, berbatasan dengan Laut China Selatan di sebelah utara. Terus Pulau Belitung di timur dan Laut Jawa di sebelah selatan, yaitu 1 derajat 20 sampai 3 derajat 7 lintang selatan dan 105 derajat sampai 107 derajat bujur timur memanjang dari barat laut ke tenggara sepanjang kurang lebih 180 km. Pulau ini terdiri dari rawa-rawa, daratan rendah, bukit-bukit, dan puncak bukit. Terdapat hutan lebat, sedangkan pada daerah rawa terdapat hutan bakau. Keistimewaan pantainya adalah pantainya yang landai berpasir putih dengan dihiasi hamparan batu granit. Jadi, kan kita akan membahas tentang Pulau Bangka Belitung. Tapi ini kita pertama-tama kalau yang ini tuh di Pulau Bangkanya. Pulau Bangkanya itu letaknya di yang sebelah pesisir timur Sumatera Selatan, berbatasan dengan Laut China Selatan di sebelah utara, Pulau Belitung di timur, dan Laut Jawa di sebelah selatan. Nah, terus iklim Pulau Bangka ini itu iklim tropis tipe A, dan musim hujan terjadi pada bulan Juni sampai Desember. Rata-rata curah hujan dalam 1 tahun itu 220 hari atau 343,7 mm per bulan. Suhu udara rata-rata 26 derajat Celcius sampai 28,1 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 76 sampai 88. Lalu selanjutnya ini, nah kalau sekarang ini itu yang benar-benar di Bangka Belitungnya. Jadinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu batas wilayahnya itu di sebelah utara itu Laut Natuna, sebelah timur dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Selat Bangka. Lalu ini gambar bayangan dari Pulau Bangka Belitung. Pulau Bangka Belitung itu kebanyakan pantai-pantai, jadi seperti ini gitu. Terus, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam kehutanan dan persebarannya. Jadi, hutan Bangka Belitung itu menghasilkan berbagai jenis kayu berkualitas yang diperdagangkan keluar daerah seperti kayu meranti, kayu mandaru, kayu ramin, kayu membalong, dan kayu kerengas. Hasil hutan yang lainnya merupakan hasil ikutan, terutama madu alam dan rotan. Madu Bangka Belitung terkenal dengan madu pahit. Jadinya mereka ini terletak pokoknya semuanya di dalam Pulau Bangka Belitung. Kebanyakan atau kalau kayu-kayu biasa terletaknya di hutan-hutan atau sekitarnya seperti itu. Terus madu Bangka Belitung ini terkenalnya madunya yang rasanya pahit. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya. Ini gambar dari kayu meranti, ini yang atas. Terus kayu ramin yang bawah ini. Kalau kayu-kayu lainnya bisa juga dilihat di Google atau dimanapun itu. Terus di sini ada SD, sumber daya alam tambang dan persebarannya. Nah, Provinsi Bangka Belitung itu merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan. Pertambangannya contohnya seperti timah, kaolin, granit, dan pasir laut. Ini itu timah, terus ini kaolin, ini granit, ini batu granit, dan ini pasir laut. Ini contoh-contoh gambarnya. Terus sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam kelautan dan persebarannya. Jadi, Laut Indonesia mengandung kekayaan alam yang besar dan beragam, baik berupa
sumber daya alam terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk teknologi. Terus selain itu, pasang surut, gelombang angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasmanuva itu juga termasuk ke dalamnya. Jadi semua yang tadi itu termasuk ke dalam sumber daya alam kelautan. Sekarang ini tentang sumber daya alam pariwisata dan persebarannya. Jadi daya tarik wisata di Kepulauan Bangka Belitung itu yang paling utamanya itu daya tarik paling utamanya itu di wisata alamnya, karena kan Bangka Belitung pantai-pantai. Jadi terutamanya itu di wisata bahari kan, seperti yang tadi saya bilang. Terus baik di dua pulau besarnya, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pantai-pantai dengan batuan granit yang eksotik merupakan kekuatan utama pariwisata Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Jadi Bangka Belitung itu terkenal dengan pantai-pantainya, pulau-pulaunya seperti itu. Terus selain populer dengan bongkahan granit, perairan di Kepulauan Bangka Belitung pun kaya akan biodiversitas laut sehingga daerah ini menjadi salah satu tujuan wisata diving khususnya di Pulau Belitung yang wilayah perairannya relatif jernih. Nah, jadinya selain kan populer dengan pantai-pantainya, pulau-pulaunya yang biasa untuk kayak cuman wisata-wisata biasa gitu. Nah, selain itu juga terkenal dengan diving, bisa untuk diving karena perairan di Pulau Belitung itu relatif jernih, jadinya untuk diving cocok. Terus ini beberapa contoh tempat wisata yang berada di Pulau Bangka Belitung. Jadi ada ini misalnya ada di Kelurahan Batu Penyu, ada Pantai Gosong Cine dan lain-lain. Dan ini pokoknya contoh-contohnya semuanya ada di sini, dan masih banyak lagi tempat lainnya, tapi ini cuma dimasukin beberapa aja. Terus potensi dan cadangan sumber daya alam yang ada di Pulau Bangka Belitung. Jadinya potensi sumber daya alam yang utamanya itu timah. Nah, terus Provinsi Kepulauan Bangka, jadinya potensi timah di laut Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 100 triliun lebih. Jadinya potensi utamanya itu timah yang di Bangka Belitung. Potensi sumber daya timah yang dimiliki 51%-nya berada di IUP Laut Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, 90%-nya berada di bawah 2 mil dengan nilai potensi sumber daya timah yang dimiliki termasuk cadangan 194 triliun. Terus selain timah, Bangka Belitung juga merupakan daerah yang memiliki potensi mineral yang sangat tinggi dan unik keberadaannya, mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Jadi selain berpotensi di timah, Pulau Bangka Belitung juga berpotensi di mineralnya. Ini tuh gambar dari contoh mineral-mineralnya. Ini merupakan peta dari Bangka Belitung. Jadi bisa dilihat di Google atau dimanapun itu, Pulau Bangka Belitung itu bentuknya seperti ini. Lalu permasalahan tentang sumber daya alam yang ada di Pulau Bangka Belitung. Kondisi lingkungan hidup dan hutan di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi kritis karena dampak dari aktivitas pertambangan. Nah kan, Pulau Bangka Belitung kan tadi yang dibilang berpotensi di yang tambang timah kan. Nah terus
dari kegiatan itu membuat kondisi kritis, membuat kondisi lingkungannya kritis, karena kan pokoknya dampaknya bikin kurang baik. Terus faktor lain yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup antara lain tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahun, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi penyebabnya bukan cuma dari aktivitas pertambangan, tapi ada juga dari tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahun, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Terus Bangka Belitung terbelenggu oleh permasalahan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran di lingkungan sekitar. Jadi kalau mau diperbaiki, upayanya itu harus dari dalam diri manusianya sendiri. Jadi harus mulai lebih terhadap lingkungan, itu harus mulai lebih peduli. Terus upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan dapat dilakukan melalui tahapan. Yang pertama itu pencegahan, terus penanggulangan, terus pemulihan. Jadi pertama-tama itu yang harus dilakukan itu supaya pokoknya harus pencegahan biar nggak ada masalah. Terus kalau misalkan udah terlanjur ada masalah, kita harus menanggulangan, jadinya kayak cari solusi. Terus kalau misalkan udah pemulihan, jadi kayak waktu pembetulannya. Lalu di sini ada kata bijak mengenai sumber daya alam, yaitu manusia tidak akan pernah menang dari alam, maka jangan melawannya tapi bersahabat dengannya. Sekian presentasi mengenai sumber daya alam di Bangka Belitung dari saya. Terima kasih.